Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menyaksikan. Yang terhormat Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Komunikasi. Kami dari kelompok satu Pertemuan satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis ragam atau analis of variance atau biasa yang disingkat dengan ANOVA. Well, the next. Perkenalkan di anggota ada saya Akmal Altufikar Sadiman, lalu ada teman saya Abdurrahman Ikram, lalu ada Siti Naila dan ada Valinda Nisa. Boleh di next? Boleh Oke, di dilanjut oleh slide. saya. Oke, makasih Akmal. Oke, di slide pertama ini ada ANOVA. ANOVA atau analisis varian adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Tujuan utama ANOVA adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pada kelompok yang diuji. Bisa next slide? Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis ANOVA. Yang pertama itu one way ANOVA atau ANOVA satu arah, yaitu bila faktor yang menjadi perhatian berupa satu faktor, maka ANOVA yang digunakan adalah ANOVA satu arah. Dan yang kedua ini ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah, yaitu digunakan ketika ada dua faktor dan dapat mengeksplorasi interaksi antara kedua faktor tersebut. Dan yang ketiga ada MANOVA multivariate analysis of variance, digunakan ketika ada lebih dari satu variabel yang ingin dianalisis secara bersamaan. Bisa di next slide. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita masuk ke one way ANOVA. Soal nomor 2, data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Bisa kita lihat di soal tersebut. Jumlah yang dibelanjakan Astra, BCA, Citi, Amex. Tabel pertama 8, 7, 10, 19, dan 11. Tabel di kedua di BCA 12, 11, 16, 10, dan 12. Di tabel ketiga di Citi ada 23, 10, 15, 14, dan 14. Dan terakhir ada Amex 13, 12, 14, 15. Ujilah dengan sama dengan 0,05. Apakah ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Nah, jawaban nomor 2 itu bisa kita cari jumlah kuadrat antar kolomnya dulu. Atau sama dengan JKK, lalu dikurangkan jumlah kuadrat total, yaitu 246 kuadrat dibagi 19, di mana terhitung hasil dari jumlah semua datanya dari 8 sampai 15, atau JKT, dan menghitung jumlah kuadrat sisaan, atau JKS, yang didapatkan dari hasil dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kolom. Dan nanti hasil lainnya akan dimasukkan ke tabel ANOVA selanjutnya. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini derajat bebas antar kolom dan sisaan itu ada 3 dan 15. Dan seperti di rumusnya yaitu jumlah populasi dikurangi 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk hasil derajat bebas antar kolom. Dari total semua populasi itu ada 19 dikurangi dengan 4 atau jumlah populasi yaitu Astra, BCA, Citi, dan Amex. Untuk jumlah kuadrat antar kolom itu JKK sedangkan sisaan itu JKS. Dan di bawahnya adalah hasil atau bisa dibilang jumlah kuadrat total. Kalau untuk varian ragam itu cara menghitungnya jumlah kuadrat antar kolom sama derajat bebas antar kolom. Sama juga caranya dengan yang bersisa. Lalu selanjutnya kita cari hasil F. Hitung dengan caranya varian ragam antar kolom dibagi dengan varian ragam sisaan yang bisa kita dapat yaitu minus 14. Dan terakhir adalah F tabelnya kita dapat pada angka 3,29. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumus-rumus, yaitu ada JKB jumlah kuadrat antar baris dengan rumus sebagai berikut, lalu ada JKK jumlah kuadrat antar kolom dengan rumus sebagai berikut, lalu ada JKS jumlah kuadrat sisaan, yaitu JKT dikurang JKK dikurang JKB. Lalu ada rumus dari JKT jumlah kuadrat total dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada S1 kuadrat sama dengan JKB per V1, lalu ada S2 kuadrat sama dengan JKK per V2, lalu ada S3 kuadrat sama dengan JKS per V3. Boleh di next. Oke, jadi pada soal pertama ini terdapat tabel mesin ketik dan juga beberapa sekretaris terhadap total jumlah antar baris dengan antar kolom. Pertama, kita menghitung JKB. Boleh di next?
JKB sendiri adalah jumlah kuadrat antar baris, dan kita bisa jumlahin beberapa total dari mesin ketik, yaitu dari nama-nama Royal, IBM, Underwood, sama Olivetti. Dan total yang bisa kita masukin yaitu 275 kuadrat per 4 ditambah 255 kuadrat per 4 ditambah 264 kuadrat per 4 ditambah 287 kuadrat per 4. Per 4 itu adalah jumlah data dari mesin ketiknya sendiri. Lalu dikurangi oleh jumlah keseluruhan data dari tabel ini yaitu 1081 kuadrat per 16. Dibagi 16 karena jumlah total semua data ini ada 16. Kemudian kita bisa dapat hasil yaitu 143,69. Yang kedua ada JKK, caranya sama tapi kita menggunakan format kolom dan jumlahnya tetap dikurangi sama total dari semua data. Yang ketiga ini ada JKT yaitu jumlah kuadrat total dari semua data. Yaitu mulai dari 78 sampai 67 dan kemudian dikurangi 1081 kuadrat per 16. Sama dengan 1241 kurang 94. Dan yang terakhir ada JKS, yaitu JKT dikurang JKB dikurang JKK. Cara itu sama, dikurangi semua, dan hasilnya bisa kita dapat yaitu 308,06. Oke, untuk selanjutnya ada tabel ANOVA dari latihan soal nomor 1. Boleh di next. Hasil antar kolom dengan blok itu sama karena di soal sebelumnya itu jumlah mesin dan sekretaris itu sebanding. Jadi rumus dan jumlah populasi dikurang 1 yaitu total semuanya 4 kurang 1 sama dengan 3. Yang kedua, kita nyari sisaan yaitu hasil derajat bebas blok sama antar kolom di mana sama-sama 3 dikali 3 hasilnya 9 dan total keseluruhan ada 15. Untuk jumlah kuadrat kita masukin tadi dari hasil-hasil JKB, JKK, sama JKS. Dan totalnya sendiri itu sama aja dengan JKT. Lanjut ke varian ragam, kita hitung dengan jumlah kuadrat blok dibagi derajat bebas blok, yaitu 143,69 dibagi 3 sama dengan 47,89. Dan angka seterusnya mengikuti cara yang sebelumnya. Next, kita ke F hitung. Pertama masuk ke bagian blok S1 yaitu 47,89 dibagi 3 dibagi S3 yaitu 34,22 dan dapat hasil 1,39. Kalau yang antar kolom ngitungnya S2 dibagi S3 yaitu 7,69. Dan yang terakhir ada F tabel untuk di blok derajat bebas antar blok sama antar kolom itu kan sama. Jadi keduanya hasilnya sama-sama 3,86. Dapat disimpulkan F hitung kurang dari lebih dari F tabel. Maka tolak hipotesis awal yang dimana ada pengaruh perbedaan sekretaris terhadap jumlah ketikan per menit. Selanjutnya untuk yang B, pengujian pengaruh perbedaan mesin ketik terhadap jumlah ketikan per menit. Untuk hipotesis awal dan hipotesis akhir dengan hasil yaitu F hitung kurang dari F tabel, maka gagal tolak kok, atau bisa disebut dengan hipotesis awal yang menghasilkan kesimpulan tidak ada pengaruh perbedaan mesin ketik terhadap jumlah ketikan per menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Yang pertama ada ANOVA satu arah. Poin nomor 1, ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel yang hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Poin nomor 2, hasil uji F pada ANOVA satu arah menunjukkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara keseluruhan di antara rata-rata kelompok. Poin nomor 3, jika hasil uji F signifikan, maka dilanjutkan dengan uji lanjutan atau post hoc untuk mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Lalu ada ANOVA dua arah. Poin pertama, ANOVA dua arah digunakan untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh dua faktor atau lebih secara simultan. Poin nomor 2, ANOVA dua arah dapat menguji pengaruh utama masing-masing faktor dan juga interaksi antara kedua faktor. Poin nomor 3, hasil uji F pada ANOVA dua arah menunjukkan apakah terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing faktor dan interaksi antara kedua faktor. Boleh next. Dengan keseluruhan hasil diskusi dan PowerPoint kami mendapatkan hasil akhir, yaitu pentingnya pemilihan model ANOVA yang sangat tepat bergantung pada desain penelitian dan jenis data yang dianalisis.
Analisis seragam merupakan alat yang kuat dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bidang ilmu sosial dan ilmu alam. Pengetahuan tentang analisis seragam sangat penting bagi para peneliti untuk dapat menginterpretasikan hasil penelitian secara tepat. Sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami mengenai analisis seragam atau biasa yang disebut dengan ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.